Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Ketemu di analisis pagi di jam 6.35 waktu Indonesia Barat. Hari ini Kamis tanggal 7 Juli 2022. Kita akan mencoba untuk melihat sebentar ke belakang. Kemudian kita nanti mencoba untuk memetakan bagaimana probabilitas pergerakan untuk 1 hari ke depan. Dari pergerakan hari hari Selasa kemarin ya. Kalau kita amati hari Senin ya, hari Senin masih datar ya, konsolidasi. Bahkan di sana sudah kita sampaikan di area konsolidasi ini pasti akan ada pergerakan yang meledak lebih kuat ya. Apakah nanti bergerak ke atas atau ke bawah, kita tinggal mengikuti saja. Jadi kalau kita analisakan jangan dilihat dari pagi misalkan, jangan dilihat dari perkiraan semua ya. Jadi perkiraan awalnya misalnya kecenderungannya turun ya. Kemudian ternyata dia bergerak naik, maka harus kita mengikuti kondisi yang terkininya. Jangan bersikukuh dengan analisa awal, tapi belajarlah membuka diri, belajarlah menyesuaikan kondisi yang ada. Saya tidak pernah mengajari mempertahankan dalil yang dipakai, mempelajari kondisi yang ada, menyesuaikan kondisi yang ada, dan harus segera melakukan tindakan kalau itu memang betul-betul sudah terbentuk satu kecenderungan yang baru, satu tren yang baru. Diawali dari breakout dulu ya. Market itu ketika mau bergerak kuat naik atau bergerak kuat turun, selalu ada tanda-tanda, selalu ada petunjuk awal. Hanya saja karena kita sudah punya transaksi, semua logika tertutup, tidak mau menyesuaikan diri, tidak mau menggunakan batasan resiko. Yang ada menunggu analisa itu yang tepat. Ketika analisa naik, berharap nanti naik walaupun masih turun. Kalau ada batasan sudah kita tentukan, maka segera lakukan tindakan. Tidak usah ragu, tidak usah takut, dan jangan dieman-eman ya, jangan disayang kalau kita sudah melihat kondisi yang mulai bergerak berbalik. Contoh seperti ini kondisi datar di hari Senin di kondisi datar, maka ke hari Selasa minimal kita mengukur di antara duanya. Ketika dia bergerak lebih kuat, maka dia akan cenderung bergerak naik sampai di mana, sampai mendekati atau menyentuh level di sana dulu. Jangan buru-buru, ini akan bergerak naik terus, belum tentu ya. Kita uji dulu di area levelnya. Demikian juga ketika dia breakout di bawah, maka minimal harus melewati retracement-nya. Di mana retracement-nya kita tarik dulu. Oke, kita tarik dulu. Jika dia sudah melewati area retracement, kemungkinan terbesar dia akan bergerak lanjut ya. Sampai di mana? Sampai mendekati levelnya di sana. Terus begitu. Ternyata ketika dia breakout, hati-hati di sana ya. Ketika dia breakout, maka perhatikan range harian, perhatikan level sebelah kirinya. Ya, ketika ternyata dia jauh lebih panjang, ini kan tidak ada petunjuk naik sama sekali. Walaupun terbentuk momentum yang kuat, walaupun di sana ada levelnya ya, mungkin di sini masih terbentur levelnya. Tetapi diingat belum ada tanda-tanda market ini berbalik. Belum ada petunjuk naik, sehingga jangan fokus ke buy, tetap fokus kita mengikuti kondisi ini. Apakah bisa entry seperti ini? Ya, kalau kita menganggap ini sudah berada di batas maksimum turun, maka kita tunggu dulu sampai benar-benar sampai betul-betul ada petunjuk lanjutan ya. Kalaupun ini sudah kita menganggap maksimum, sudah kita ikuti saja dulu. Kita biarkan dia berjalan, biarkan dia bergerak sampai batas kemampuan akhirnya. Lebih baik kita menunggu titik baliknya, atau bahkan kalau tidak ada petunjuk ya sudah kita tutup, kita ikuti hari esok lagi.
Ini cara mensiasatinya. Kenapa kita membahas yang sebelumnya? Ini bagi teman-teman yang masih bertanya, bagi teman-teman yang masih mindsetnya masih sama seperti yang lalu ya. Kalau analisa harus valid, kalau analisa harus akurat. Kalau Anda masih menggunakan dasar analisa yang tepat, analisa yang valid, tidak cocok untuk terjun dunia trading karena trading tidak ada kepastian. Tidak ada yang pasti dalam trading. Kalau kita tidak memainkan logika kita, tidak mengikuti kondisi yang ada, tidak menggunakan aspek teknikal yang ada, tentu kita akan terjebak di dalam analisa yang valid seperti itu. Dan itu tidak akan pernah ketemu. Selamanya kita akan menunggu dan menanti yang tepat-tepat saja ya. Dan itu kapanpun nanti tidak akan kita dapatkan. Sekelas master pun sehebat apapun dia ahlinya, jagonya, kalau mengharapkan dan menghendaki yang analisa yang valid tidak akan ada. Jadi kubur dalam-dalam, buang mimpi yang indah itu kalau kita hanya mencari yang valid saja. Kemudian selanjutnya, ketika dia sudah turun, ganti hari. Andaikan kita menganalisakan marketnya ini akan berbalik naik, ya misalnya, itu pun harus didukung oleh dasar ketika dia sudah mulai kuat naik. Minimal dia melewati levelnya di sini. Jadi kalau kita sampaikan potensi pergerakan akan bergerak berbalik, akan bergerak naik dari turun menjadi naik. Jangan ditelan mentah-mentah di sana. Jangan serta-merta ketika kita menyampaikan ini akan naik, akan terus naik. Ternyata bahkan ketika ini langsung turun, nanti yang disalahkan analisanya. Katanya analisanya naik, kenapa bisa turun? Lah emangnya pasar ini kita yang punya, emangnya pasar ini nenek moyang kita yang punya. Yang namanya analisa, membaca probabilitas itu kemungkinan terbesarnya, dan itu pun bisa berbalik. Nah itulah tugas kita, itulah yang menjadi PR kita untuk bisa menyesuaikan diri. Baca dan update, ikuti dinamikanya. Itu kan selalu kita pesankan. Kalaupun dia naik pun dia harus diuji dulu. Minimal dia harus diuji dulu seperti ini. Ketika tidak mampu naik, berarti berpeluang masih akan datar atau turun lagi. Yang selanjutnya ini ada area retracement juga di sana. Ada area retracement sehingga minimal dia harus melewati area retracement ini untuk memastikan bahwa buyer itu jauh lebih kuat tekanannya. Nah, bagaimana ketika ternyata tidak naik dan justru malah turun? Bahkan sudah kita sampaikan berulang kali. Ketika sulit dilihat di bawah, maka minimal dia harus breakout di level terdekatnya dulu. Minimal harus breakout dulu. Kemudian kita ikuti nanti. Dari struktur candle terbentuk, dari karakter candlenya, nanti akan ketemu di situ. Ya, perhatikan, ketika dia bergerak naik dan ternyata tidak mampu melewati levelnya, level terdekatnya, maka bisa jadi dia turun. Ketika dia mau turun, selalu ada struktur yang mengiringi. Sebelumnya pasti ada candle-candle yang mulai berjalan. Ini ketika turun dan ternyata tidak mampu melewati juga, maka berarti belum kuat turunnya. Bukan berarti tidak bisa turun, tapi belum kuat karena terbentur di levelnya. Berada di level tidak melewati, bisa jadi memantul dulu. Memantul bukan berarti berbalik, ini bisa jadi nanti koreksi kecil. Nah seperti ini. Ketika naik lagi diuji lagi di sini. Karena ada high terdekatnya. Mampu enggak? Ternyata di high-nya sudah tidak mampu. Bahkan sudah mulai berubah warna, sudah mencoba lagi menekan, berubah lagi, dan seterusnya, dan akhirnya harus breakout. Oke. Akhirnya harus breakout. Ketika breakout, apakah nanti akan turun? Iya, secara umum kalau breakout akan lanjut. Nah, tetapi ketika misalkan kita sudah terlanjur entry sell,
dan ada koreksi naik, maka yang kita pertimbangkan adalah resiko, yang kita ambil adalah resiko, jangan ditunggu. Ini kita mentoleransikan berapa, misalkan 2% dari modal, berapa 2% dari modal, dihitung batasannya. Kalaupun ini sudah terlanjur kita ambil dan sudah memenuhi syarat dari resiko kita, ya sudah close. Jangan ditunggu terus sampai bergerak terus panjang dan sangat besar rugi kita. Kalau kita sudah batasi risikonya, sudah sepakat dengan batasan itu, maka tutuplah. Dan ketika kita tutup, ternyata dia berbalik, resiko. Jangan berspekulasi, kita tidak tahu harga ini mau naik terus atau turun. Yang terpenting sudah ada batasan, kita jalankan sistem kita jalankan rencana kita, close, selesai. Kalaupun kita mau masuk lagi, kita baca lagi. Ya, kita baca lagi sampai benar-benar ada petunjuk lanjutan. Ternyata ketika dia mencoba bergerak naik dan tidak melewati levelnya kembali, andaikan kita resikokan, ya sudah kita resikokan. Berikutnya ketika breakout baru kita ikuti lagi. Oh, ternyata naiknya tidak mampu. Kalau kita tarik garis, ini masih berada di jajaran baris turun, sehingga masih berpeluang turun lagi, meskipun harus kita uji dengan level di bawahnya. Sehingga ketika sudah breakout baru kita ikut di sana. Minimal ketika kita mengambil ada peluang, masih ada potensi di sana ya, masih ada potensi meskipun mungkin tidak semua perjalanan candle ini kita close, mungkin hanya target kita 300 atau 400 dan sebagainya. Yang terpenting ada peluang. Itu kalau kita mau membuka diri, mau mengkoreksi diri, membuka mata kita dan membuka logika kita. Jangan selalu mencari yang valid, yang benar, karena tidak ada yang pasti. Sekali lagi, kalau Anda cari yang pasti dalam trading, maka salah masuk ya. Di dalam trading sudah kita sampaikan berulang kali, tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Kalaupun kita benar, itu hanya keberuntungan kecil kita. Yang kita harus banyak perhatikan adalah bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara melakukan recovery ya ketika market itu berbalik. Andaikan selalu kita benar, ya anggap saja itu kita lagi mujur. Bukan kita itu pinter, bukan kita ahli, bukan kita itu jago, enggak. Karena pasar tidak ada yang bisa memastikan. Baik, selanjutnya untuk hari ini kita akan lanjutkan untuk pemetaan kita hari ini. Kalau kita lihat dari 2 hari berturut-turut ya, kuat sekali, sellernya kuat sekali. Kalau kita lihat di time frame yang besar, time frame weekly, ini sudah breakout di level dekatnya. Masih ada peluang, masih ada petunjuk di sana, levelnya masih cukup ya. Kalaupun nanti bergerak turun masih ada 2000-an, bahkan kalau sampai di bawah, di level psikologisnya di bawah, ini masih 5000 sekian, sehingga petunjuk seller masih kuat. Apakah ini pasti turun? Belum tentu. Sekali lagi kita bisa gunakan style kita, tipe trading yang kita gunakan. Kalau kita bermain jangka pendek, bermain harian, maka manfaatkan peluang dan petunjuk yang ada. Pergerakan sekarang menuju ke arah di atas, pelan-pelan menuju ke atas. Nah, bukan berarti nanti terus juga kuat. Kita uji dulu dengan level terdekatnya. Ya, kalau tidak ada level terdekat, kita gunakan retracement-nya. Oke, karena ini sudah mulai melawan. Ya. Di mana retracement-nya kita tarik dulu yang terdekat di sini untuk menguji kemampuan dari buyer. Ya, ada 2 wilayah ini, kita di 1752, satu lagi di 1756. Minimal ketika dia naik kita uji di sana. Sehingga kalau misalkan kita mengambil peluang buy, kita tunggu hingga mendekati atau hingga lepas dari level terdekatnya di sini ya. Di sini ada sumbu biar kita terhindar dari pembalikan.
dan potensi masih ada, kita bisa gunakan buy stop di sana. Kita bisa gunakan buy stop di 1745.66. Diingat, ketika nanti tersentuh, maka selalu kita pertimbangkan, selalu kita lakukan batasan risiko di sana. Ya, di mana SL dan TP-nya ya, silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau kita nanti selalu gunakan SL dan TP, maka yang ada nanti sebagian dari teman-teman kita akan hanya mengandalkan SL dan TP ya, logikanya tidak digunakan. Sehingga kenapa saya tidak selalu gunakan SL dan TP-nya ya, karena di materi-materi sebelumnya kita sudah menyampaikan batasan risikonya seberapa, targetnya seberapa ya. Berarti kalau masih tanya SL dan TP itu tidak memahami materi sebelumnya. Tidak memahami materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Karena kalau mencari SL dan TP berarti cari zona kenyamanan namanya. Hanya memasukkan angka, kemudian masukkan TP dan SL sudah selesai. Dianggap itu sudah aman, dianggap sudah selesai. Belum. Justru akan meracuni kita kalau kita hanya taruh angka SL dan TP. Tidak ada update, tidak ada evaluasi di sana. Kalau kita menggunakan yang lebih jauh, ya bisa saja kita gunakan targetnya di atas, ya targetnya mendekati retracement ya, boleh saja di sini kita taruh di sana target kita. Kemudian resikonya taruh di mana? Kita bisa gunakan karena ini jaraknya jangka pendek atau 1 hari, jangan gunakan 1:2 terlalu dekat nantinya ya. Kita bisa naikkan sedikit. Kita bisa naikkan sedikit. Kalaupun ini jaraknya misalnya ini 600, kita masih bisa ya. 600 ini sudah bisa kita gunakan untuk SL dan TP-nya. Ya, gunakan mesti seperti ini. Kita bisa taruh di bawah, kemudian kita buat stop loss di sana. Atau sesuaikan dengan gaya kita masing-masing. Kalau saya nanti menggunakan angka, takutnya nanti hanya mengikuti saja, hanya ikut-ikutan saja. Sementara broker yang digunakan berbeda-beda, spreadnya juga berbeda-beda, jaraknya juga berbeda, sehingga nanti bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah ya. Silakan sesuaikan dengan broker yang ada di sana, sesuaikan dengan style kita. Kalau kita mau 1:2 silakan, kalau kita mau 1:1 monggo silakan. Bahkan kalau kita monitor pun tidak masalah. Ini yang harus kita luruskan biar nanti teman-teman tidak mencari yang profit yang nyaman ya, tidak mencari analisa yang valid, tidak mencari analisa yang akurat. Kalau Anda masih mencari analisa yang akurat, maka silakan dianalisa sendiri, silakan dipertimbangkan sendiri ya. Coba pastikan bisa enggak nanti yang akurat seperti itu. Ya, tebakannya pas apa enggak gitu ya kalau misalkan cari yang valid, yang akurat itu. Sekali lagi ini hanya sebagai satu simulasi ya, ibaratnya kita menggunakan satu simulasi ini untuk memetakan ya pergerakannya seperti apa. Nanti rencana seperti ini kalau misalkan berbalik bagaimana itu harus sudah diantisipasi. Namanya juga simulasi, bisa sesuai dan bisa tidak. Yang paling penting kita nanti adjust, kita nanti mengikuti perkembangannya. Kalau dia ternyata sudah kuat turun ya ikut, kalau dia kuat naik ya ikut. Itu namanya follow trend atau mengikuti arah angin ya, itu yang trading yang paling sehat, yang paling nyaman dan potensial begitu. Tetapi kita harus tahu ya, dia kuat turun, dia kuat naik harus mengetahui sebelumnya. Nah, selalu ada histori yang terbentuk seperti ini. Minimal ada jajaran sell dan buy-nya yang terlihat di sana, kemudian sudah melewati levelnya. Berikutnya ketika dia bergerak naik ya, ketika dia bergerak kuat naik, kita bisa menggunakan area retracement ini untuk
pantulan untuk memanfaatkan peluang sell limitnya. Kemudian di atas juga kita bisa manfaatkan di sana ya. Sementara ini yang di atas, yang di bawah kita coba untuk lihat dulu ya. Yang di bawah, karena ini banyak turunnya, saya akan coba gunakan yang terdekatnya untuk memanfaatkan peluang sell-nya ya. Oke, kita akan manfaatkan peluang kecilnya di sana dengan menggunakan sell stop di 1736.18, 1736.18. Ya, targetnya nanti mendekati sumbu yang paling bawah atau sekitar 1732. Ini ada 400-an ya. Jadi untuk target awal satu transaksi di angka di 400 sekian ini sudah lebih dari cukup ya. Jangan terlalu tinggi targetnya. Nanti kalau terlalu tinggi, satu, cukup lama kita dapatkan, yang kedua bisa jadi belum tersentuh nanti balik lagi. Nah, selanjutnya nanti ketika dia bergerak terus ke bawah, ya kita mengikuti, karena ini juga kalau kita menggunakan H1 terlalu kecil kita membuat satu analisa di bawah. Seperti halnya kemarin ketika sulit di bawah, maka kita gunakan time frame yang lebih tinggi atau kita bisa tunggu update-nya. Setelah breakout di sana baru kita nanti lihat kembali. Di situ nanti akan muncul dan terlihat ya, akan terlihat lebih jelas kalau kita menggunakan update-nya. Contoh seperti ini. Ketika dia sudah mulai kuat, sudah mulai bergerak kuat di sana, nanti bisa kita update, bisa kita ikuti. Yang terpenting satu, ada struktur yang terbentuk di sana yang mengarahkan ke bawah. Yang mendominasi adalah merah. Kemudian ada karakter candle yang mengindikasikan market masih berlanjut. Contohnya ada momentum. Ada misalkan 3 red cross atau 3 candle merah yang berjajar berturut-turut dengan momentumnya di sana. Nanti akan terlihat di situ. Jadi bukan serta-merta satu candle langsung panjang merah ya, kecuali ada news yang berdampak besar. Oke, ini sell stopnya, targetnya di ujung tertingginya atau di terendahnya di 1732. SL-nya di mana ya? Sekali lagi SL-nya di mana? Kita bisa taruh mendekati angka 400 di atasnya itu sekitar 1739, atau kita bisa gunakan pending order buy stop 300 di atasnya, 350 atau 400, karena ini yang kemarin panjang-panjang. Taruh di 300 sampai 400 untuk buy stopnya dengan lot yang lebih besar. Sehingga ketika nanti berlanjut ke atas minimal bisa mencegah kerugian lebih besar, atau paling tidak semakin tinggi semakin profit yang bisa kita dapatkan. Ya, namun demikian jangan terlalu dekat kita mengambil jaraknya. Sehingga semuanya sudah kita antisipasi, semuanya sudah kita simulasikan. Ya, bukan hanya menunggu yang kita analisa ini adalah valid. Kalau sudah bergerak naik ke atas, berarti fokus kita mencari jalan keluar supaya kerugian ini minimal bisa kita kurangi. Apakah dengan buy stop, dengan lot yang lebih besar, apakah dengan SL dan TP-nya, silakan itu tentukan sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan keikhlasan kita, atau sesuai dengan keridoan kita mengambil resiko yang kita siapkan di sana. Ada yang siap dengan resiko besar, ada yang siap dengan resiko kecil. Ada yang siap dengan 300, ada yang hanya siap dengan 200, ada yang siap dengan 500 dan sebagainya. Maka nanti sesuaikan diri ya, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Sehingga trading ini betul-betul sebagai satu bisnis yang penuh dengan perhitungan. Ya, penuh dengan perhitungan, penuh dengan permainan logika. Harus berjalan logika kita, kalau nanti seperti ini harus begini. Kalau nanti bergerak berbalik harus nanti saya siapkan seperti ini. Itu namanya rencana yang jelas.
Kalau kita hanya menunggu buy dan sell yang sudah kita siapkan SL dan TP-nya habis itu selesai, maka tidak ada perjuangan di sana. Boleh-boleh saja ya, sesuaikan dengan kondisi kita. Kalaupun itu menjadi alternatif, menjadi bagian dari pilihan solusi kita, ya sudah. Sehingga jangan disesali kalau sudah close semuanya, sudah close dari posisinya apakah plus atau minus. Kalau ada yang mencari yang pasti-pasti, maka silakan tinggalkan dunia trading, karena trading sekali lagi tidak ada yang pasti. Daripada nanti sakit hati, modalnya habis, hartanya terkuras semuanya. Lebih baik jualan yang nyata. Baik, ini posisi di atas kita coba untuk menentukan koreksinya. Ya, saya akan menentukan koreksinya lebih tinggi dari retracementnya ya. Saya akan tentukan di sana untuk koreksinya dengan sell limit di 1753.42. Kita akan tentukan ini untuk limitnya. Kemudian limit yang kedua kita tentukan di sini di puncaknya di sana kita tentukan, kita bisa menempatkan sell limitnya di 1771.53. Diingat ini nanti ketika menjelang news tidak berlaku, semuanya harus kita update, harus kita hapus semuanya. Kita mengikuti update yang terbarunya ya. Ketika ada news jangan kita gunakan analisa yang pagi karena akan bisa berubah dan sangat beresiko nantinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang baik, kurang berkenan ya, dan mungkin ada kata-kata yang kasar bagi saya, semata-mata hanya untuk mengingatkan menjadi lebih baik, untuk mengingatkan teman-teman yang masih belum memahami, yang masih belum sadar dengan resiko itu bisa lebih hati-hati. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.